My name is Nathanael Putra Christian Sinaga. I am here to explain about the exemplary text with the title Earthquakes. Earthquakes are frequent disasters in the Indonesian region. This catastrophe is so difficult to predict. It often takes its toll in this forest. Because humans cannot anticipate maximum, in general there are three kinds of the earthquakes: tectonic, volcanic, and explosion. Tectonic earthquakes are due to friction or plate fractures in the earth. It often happens in ocean, but it can also be felt as far as the land. Because humans cannot anticipate maximum, in general there are three kinds of the earthquakes: tectonic, volcanic, and explosion. Tectonic earthquakes are due to friction or plate fractures in the earth. It often happens in ocean, but it can also be felt as far as the land. Earthquakes are caused by volcanic activity or volcano. The eruption volcano could have caused an earthquake, where when releasing lava and quickly direct up, it could not warm it until it came out of the mountain peak. Meanwhile, the sphere earthquake is an earthquake caused by the collapse of the cliff or cliff, so its power is very small and safe now. The earthquake power depends on the intensification or the amount of earthquakes, and if the power is very high, can cause other disasters such as tsunami, especially in the area near the sea. There are two examples of the impact of the earthquake. The first, the earthquake caused by the eruption is the explosion of Mount Krakatau. There are two examples of the impact of the earthquake. The first, the earthquake caused by the eruption is the explosion of Mount Krakatau in 1883 that killed some 34,470. The second, the earthquake coupled with a tsunami is the later day in 2004 that claimed countless lives and losses. Of course, it is a massive earthquake with force of a world Richter scale. I will also show video the earthquake from Mount Krakatau 1883 and the earthquake from the 2004 the tsunami. Following this video, see and understand. Halo Indobat, sahabat Indolain. Berada dalam Ring of Fire antara lempeng Asia dan Indo-Asia juga Pasifik menciptakan negeri Indonesia kaya akan gunung berapi dan juga gempa tektonik. Sebagian besar gunung berapi yang ada di Indonesia adalah gunung berapi yang memiliki letusan yang besar dan eksplosif. Maka dari itu, pada radius 10 hingga 20 km dari gunung berapi menjadi kawasan yang sangat berbahaya dan patut dihindari bagi pemukiman penduduk. Ada sekitar 129 gunung berapi yang masih aktif di Indonesia, atau sekitar 13% dari jumlah seluruh gunung berapi di dunia. Gunung api ini berdiri sepanjang 7.000 km dari Aceh hingga Sulawesi Utara, meliputi Bukit Barisan, Kepulauan Jawa, Nusa Tenggara, dan Maluku. Pulau Jawa sendiri memiliki 35 gunung berapi, atau 25% dari seluruh gunung berapi di Indonesia. Tak heran jika Jawa memiliki beberapa pengalaman bencana letusan gunung berapi yang besar. Salah satunya adalah peristiwa meletusnya Krakatau pada 26 Agustus 1883. Berikut ini informasi lengkap mengenai peristiwa 26 Agustus 1883. Meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda telah kami rangkum dalam video ini. Menjadi letusan maha dahsyat sepanjang sejarah. Dalam sejarah vulkanologi di Indonesia, diperkirakan
Sekitar 175.000 manusia tewas akibat bencana letusan gunung berapi sejak 400 tahun yang lalu. Di mana pada periode yang sama, jumlah korban tewas akibat letusan gunung berapi di dunia mencapai 300.000 orang. Itu artinya setengahnya adalah dari Indonesia. Letusan Gunung Krakatau pada 1883 menjadi salah satu letusan gunung berapi yang sangat dahsyat dan berbahaya dalam sejarah bencana di Indonesia. Letusannya yang hebat telah meruntuhkan sebagian besar tubuh gunung berapi bersama Pulau Rakata ke dalam laut. Hanya kalderannya saja yang muncul di atas permukaan laut, dan fenomena ini hanya terjadi pada Krakatau dan Tambora dalam sejarah gunung berapi di abad ke-19. Saat meletus pada 26 dan 27 Agustus 1883, Krakatau mengeluarkan jutaan ton batu, debu dan magma. Materialnya menutupi wilayah seluas 827.000 km. Pada hari kedua, letusan Krakatau diikuti oleh gelombang besar tsunami yang membawa material vulkanik berupa magma dan batu panas menghantam pesisir Lampung dan Banten. Empat ledakan ini membuat orang-orang di sekitar menjadi tuli. Bahkan gelegarnya terdengar hingga Perth, Australia yang jaraknya 4.500 km. Memunculkan gunung api yang dikenal anak Krakatau. Dikutip dari situs Science Life Science, muncul dinding air setinggi 120 kaki atau 36,5 meter yang dipicu melesatnya Krakatau dan naiknya dasar laut. Di wilayah pesisir, suara gelegar terdengar dari kejauhan. Suaranya pun kian dekat dan kuat. Laut pun kemudian menggila, di mana ledakan tersebut melemparkan sekitar 45 km kubik material vulkanik ke atmosfer. Menggelapkan langit yang menaungi wilayah yang berada di radius 442 km dari Krakatau. Barograf di seluruh dunia mendokumentasikan 7 kali gelombang kejut. Digambarkan dalam 13 hari, lapisan sulfur dioksida dan gas lainnya mulai menyaring jumlah sinar matahari yang bisa mencapai bumi. Efek atmosfer yang diakibatkan membuat pandangan matahari terbenam yang spektakuler di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Suhu global rata-rata mencapai 1,2 derajat lebih dingin selama 5 tahun setelahnya. Pasca erupsi dahsyat Krakatau hancur sama sekali. Mulai pada tahun 1927 atau kurang lebih 40 tahun setelahnya, muncul gunung api yang dikenal sebagai anak Krakatau dan terus meletus secara sporadis sejak saat itu. Ia sedang tumbuh, terus mendekati ukuran induknya yang hancur berkeping.